Anak kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Salam. wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Kalau saya pakai headset kedengeran enggak? Halo, Mas Sigit, masih ada suara saya? Halo. Kurang kedengaran, Ustaz. Enakan begini, bagusan begini ya? Iya, Ya, iya, Ustaz. baik. Bismillah, alhamdulillah, salat salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita sambil nunggu kawan yang lain sambil latihan tentang dorob yang kemarin. Dorob yaitu isim mansub yang bisa bere'rab nasab. Isim mansub yang menjadi keterangan tempat ataupun keterangan waktu dikerjakannya fiil. Contohnya nomor 1, syaribtul qahwata lailan. Syaribtul qahwata lailan. Aku telah meminum al-qahwata, kopi, lailan, pada malam hari. Nah, lailan ini adalah dhorob karena dia isim mansub yang menerangkan keterangan waktu dikerjakannya fiil. Fiilnya syaribtu, lailannya fiilnya syaribtu, minum, aku telah minum, al-qahwa sebagai maf'ul bih, lailan waktu dikerjakannya hal minum tersebut. Minum kopinya kapan? Minum kopinya adalah lailan, di malam hari. Yakin masih aman suaranya, Mas Sigit? Insyaallah, Ustaz. Masih. Baik. Tafadhal. Nomor 2, Mas Sigit, sambil nungguin nih kawan-kawan sebelum hadirnya. Iya. Nomor 2, silahkan dibaca di tepi. Wakaltul khubza sobahan. Ayo, artinya. Dan saya makan roti pada pagi hari. Hasan. Jumlah apa nih, Mas Sigit? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Mana fi'il dan fa'ilnya? Fi'ilnya akala dan fa'ilnya tu. Tu. Baik. Butuh maf'ul bih tidak dia? Betul, Ustaz. Mana maf'ul bihnya khubza. Al-khubza. Lalu ini sobah jadi apa? Sobahan sebagai zaraf zaman, Ustaz. Zaraf zaman, sahih. I'rabnya? I'rabnya mansub. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya fathah, Ustaz. Ayo, sahih. Karena bentuknya? Kenapa? Karena isim mufrad. Ahsan, bagus. Ahsan. Nah, ini sobahan kan artinya pagi hari. Pagi hari. Nah, dia menjadi dzarab alias keterangan waktu dikerjakannya fiil akal itu. Sahih. Makanya mesti i'rabnya nasab, sobahan tuh. Pakai fathah tandanya. Kenapa? Karena menjadi dzarab keterangan waktu. Karena keterangan waktu apa? Keterangan waktu dikerjakannya fiil ini. Sesimpel itu saja, dzarab. Baik, lanjut lagi sambil diartikan. Ta'allamat Khadijatul haditha sanatan. Ayo, ahsan. Artinya? Khadijah belajar hadis selama 1 tahun. Bagus, ahsan. Mana dia dorobnya? Dorobnya sanatan. Ahsan. Sanatan. 1 tahun. Tahu dari mana 1 tahun? Bukan 2 tahun, bukan 3 tahun.
Ya, karena isim mufrad Ustaz. Ahsan, bagus. Kalau dua sanatani. Ahsan. Kalau dua bukan sanatani, tapi Sanata ini. ahsan. Bisa dia. Bisa bentuk musannanya pun bisa menjadi dorob. Yang penting i'rabnya nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah Ustaz. Nah, baik. Nah, kalau kita perhatikan ini kan setahun. Setahun ini waktu apa? Keterangan waktu apa? Waktu dikerjakannya fiil, yaitu ta'allamtu. Berapa lama dia belajarnya? Selama setahun. Belajar terus selama setahun. Baik, lanjut. Zahabna ilal maktabati yaumal khamisi. Artinya? Kami pergi ke perpustakaan pada hari Kamis. Baik, ahsan. Mana dia zorobnya? Zarabnya yauma. Yauma, sahih. Terus al-khamis jadi apa? Mudhafun ilaih Ustaz. Ahsan, bagus. Lanjut. Qara'na hunaka kutuban Bagus. nafi'atan. Bagus. Ahsan, jawabnya bukan kitaban tapi kutuban. Kami Qara'na hunaka kutuban nafi'atan. Artinya? Kami di sana membaca buku-buku yang bermanfaat. Bagus. Mana dia zorobnya? Zarabnya hunaka Ustaz. Hunaka, betul sekali. Hunaka. Hunaka ini zorob tapi mabni ya. Selamanya baca hunaka. Sedang ada zorob yang mabni seperti hunaka, amsi, ama al-ana. Ini semua mabni. Nah, tapi mayoritas zorob justru mu'rab. Jangan sampai tertukar nih. Contohnya tahta, fauqo, terus apa lagi? Baro'ah dan seterusnya, indah. Itu semua aslinya mu'rab. Memang mu'rab, bukan aslinya mu'rab. Itu semua mu'rab, bisa berubah-ubah i'rabnya. Cuman karena keseringannya itu posisinya sebagai dzarab, maka seringnya kita baca dia nasab, fathah gitu. Kadang suka tertukar, dibilang dzarab itu mabni. Memang ada yang mabni, contohnya amsi. Amsi ini mabni dan dia dzarab. Al-ana juga mabni dan dia dzarab. Mabni dia. Dia tidak mu'rab dia. Hunaka pun begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Terus nafi'ah jadi apa? Na'at Ustaz. Na'at i'rabnya? I'rabnya apa? Nasab Ustaz. Nasab. Memang man'utnya mana? Mengikuti man'utnya kutuban. Memang nasab juga itu man'utnya. Nah Ustaz. Baik. Kenapa? Liana maf'ulun bih. Karena dia maf'ul bih. Baik. Nah, ini tak marbutoh. Berarti mu'annas dia. Mu'annas Ustaz. Memang man'utnya mu'annas. Naam, karena jamak Ustaz. Bentuk jamak Ustaz. Ayo sahih. Betul, karena dia bentuk jamak. Kullu jam'in mu'annasun. Setiap yang jamak itu mu'annas. Khususnya jamak yang tidak berakal. Baik, ada Mas Wawan kayaknya ya. Konten nomor 6 Mas Wawan. Dibaca, diterjemahkan. Apa Ustaz baru bisa masuk? Labas, Mas Muskil. Nomor berapa? Nomor 6. Ya? Summa. Summa raja'na minha naharon. Baik. Artinya? Kemudian kami balik darinya pada siang hari. Pada siang hari. Ini semua satu kesatuan ya, satu paragraf nih. Semuanya satu cerita. Baik. Ini kalimat apa semua?
Summa kalimat apa namanya? Atop. Atop, huruf atop. Mabni mu'rab. Ya, mabni. Mabni apa mu'rab? Mabni Ustaz. Mabni. Ini jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah, mana fi'ilnya? Raja'a. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya nah. Bagus, ahsan. Nah, ini ha balik kemana? Haknya kembali dari maktabah. Ahsan, bagus. Nah, ini jadi apa naharon? Naharom menjadi zorob. Menjadi zorob. Ahsan. Bagus. Nomor 7, kembali lagi. Mas Wawan lagi deh, Mas Wawan lagi. Fadhal. Wasaltul hadiqata. Wasaltul hadiqata. Lanjut. Oh ya, ada lanjutannya. Fajalastu tahta syajarati warifati dhilali. Iya. Apa? Syajaroti apa syajarotin? Saja, ya Ustaz? Syajaroti apa syajarotin pakai tanwin apa nggak pakai? Nggak pakai. Kenapa nggak pak? Kenapa nggak pakai tanwin? Karena dia masih menjadi mudhof Ustaz. Jadi mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Pilihnya itu tahta. Gimana? Enggak bentar. Tahta syajarati warifati dhilali. Tahta itu jadi mudhofnya. Sedangkan apa namanya? Syajarah jadi mudhaf ilaih. Nah, jadi yang tidak pakai tanwin itu yang jadi mudhaf. Yang mudhaf ilaih mah boleh aja pakai tanwin selama tidak ada alif lamnya. Gitu. Coba dari ulang bacanya, Mas Wawan, mohon maaf. Wasaltul hadiqata fajalastu tahta syajaratin ya Ustaz. Warifati dhilali. Ayo, artinya? Aku sampai di taman fajalastu dan aku duduk tahta syajaratin dan aku duduk di bawah pohon warifatil dhilali yang rindang atau yang teduh. Ayo. Yang teduh. Boleh. Sahih, boleh. Tadi dulu. Dapat dari mana yang rindang tapi? Salah Ustaz, bukan rindang Ustaz. Hah? Yang teduh Ustaz. Gimana? Yang teduh Ustaz, bukan rindang. Ayo, sahih. Yang teduh. Karena dilal artinya bayangan ya. Sahih. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah Ustaz. Fi'liyah. Mana dia itu dorobnya? Dorobnya tahta. Mana? Tahta Ustaz. Tahta. Dorob apa? Dorob makan. Dorob makan. Mabni mu'rab dia? Dia mu'rab. Baik, dorob sahih. Tahta di bawah. Apanya yang di bawah? Keterangan tempat buat apa dia? Buat jalastu. Ya, keterangan tempat dilakukannya fi'il. Jalastunya di mana? Jalastunya tahta syajaratin, di bawah pohon. Baik. Ada Bang Sadam ya? Nah, sarang satu lagi deh. Habis itu baru kita materi selanjutnya. Bang Sadam, tafadhol baca. Ustaz. Bentar ya, Bang Sadam. Ustaz. Bentar, mohon maaf. Ustaz.
Ahlan. Tafadhal Bang Salam. Halo? Apa nyimak aja dulu? Ada Bang Salam? Nggak ada, baik. Bang Huda, tafadhal Bang Huda. Bang Huda? Apa Ustaz anak-anaknya? Hah? Baik. Kalau nggak ini langsung aja deh kita nggak apa-apa. Ini cuma latihan doang kok. Ada Bang Huda? Bang Huda mau coba baca? Dulu. Nyimak dulu Ustaz. Nyimak dulu ya, Khair. Kalau gitu kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya insya Allah. Ustaz, Tafadhal, ada mau bertanya? mana Ustaz? Silahkan. Kalau yang warifatil zilali kedudukannya apa ya Ustaz? Kan tahta syajaratin warifatil zilali itu Ustaz. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahta syajarati warifatil zilali. Nah, ini wawunya ini wawu atop ya. Arifah ini maktub kepada syajarah. Sehingga salah, saya nggak pakai ini tadi. Saya hapus dulu. Baik. Wawunya wawu atop, rifahnya, jadi sebenarnya dan artinya dia. Rifah ini maktub kepada syajarah. Karena apa? Dibacanya kasroh, karena syajarah juga mudhaf ilaih. Syajarati warifatil adzilali. Hakada. Jadi di bawah pohon dan di apa bahasanya ya? Naungan bayangan. Bayangan maksudnya rindang tuh. Di naungan bayangan dia. Kan kalau kita duduk di bawah di sekitar bayangan itu, maka menjadi sejuk, tidak dipanasan gitu ibaratnya. Gitu. Jadi ini wawunya wawu atop. Gitu. Maktub dia ke syajarah. Begitu. Ustaz. Baik. Ustaz. Ada lagi? Baik, kita lanjutkan ya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang isim mansub yang ke berapa tuh? Selanjutnya yaitu hal. Jadi kita masih bahas mansubatul asma, isim-isim yang kalau nempatin posisi ini dia harus ber-i'rab nasab. Nah, kita udah bahas maf'ul bih, objek penderita dari suatu pekerjaan. Contohnya darabtu Zaidan, aku telah memukul si Z. Z menjadi maf'ul bih. Kalau maf'ul bih maka termasuk mansubatul asma, isim-isim yang mengharuskan posisi-posisi isim yang mengharuskan dia ber-i'rab nasab. Sehingga Zaidan yang nempatin posisi maf'ul bih ber-i'rab nasab. Begitu juga kita sudah darab tadi. Suatu isim yang menjadi keterangan tempat atau waktu dikerjakannya fi'il. Dia juga ber-i'rab nasab. Kita juga udah bahas ada maf'ul mutlak. Kita juga udah bahas itu ya, baru 3 berarti ya. Baik. Isim nasab atau posisi isim yang mengharuskan isim tersebut ber-i'rab nasab selanjutnya adalah hal. Hal. Apa itu hal? Hal adalah keadaan. Hal adalah keadaan. Bagaimana maksudnya? Baik, kita baca apa kata musannif. Beliau berkata, hal adalah isim mansub atau isim yang ber-i'rab nasab yang menjelaskan keadaan yang belum jelas dari pelaku pekerjaannya atau objek pekerjaannya. Bagaimana maksudnya? Saya ulang. Jadi hal adalah isim yang ber-i'rab nasab, gunanya menerangkan keterangan keadaan dari pelaku pekerjaan atau objek pekerjaan. Nah, saya kasih contoh yang ada di sini saja. Contohnya, Ja'a Khalidun Farihan, nomor 1. Ini Ja'a Khalidun Farihan artinya telah datang si Khalid dalam keadaan bahagia.
Farihan inilah yang dinamakan hal, posisi hal alias keadaan. Menjelaskan keadaan dari siapa? Keadaan si Khalid ketika dilakukannya pekerjaan. Kan pekerjaannya datang. Siapa yang datang? Si Khalid. Ketika datang keadaannya kayak apa? Nah, kalau untuk menjawab itu maka gunakan hal, keterangan keadaan dari pelaku waktu dikerjakannya fiil. Fiilnya ja'a, datang. Waktu datang si Khalid keadaannya farihan, gembira. Orang yang gembira alias keadaannya dalam keadaan bergembira. Nah, farihan inilah yang menjadi hal. Baik. Itu. Jadi kalau ada isim nasab, ada isim kok dia menjadi keterangan keadaan dari pelaku fiil, pelaku atau dari fa'ilnya pekerjaan, waktu dikerjakannya fiil tersebut, maka itulah hal. Saya ulang lagi biar lebih jelas. Hal adalah isim nasab yang menjadi keterangan keadaan dari fa'il maupun maf'ul bih waktu dikerjakannya fiil. Jadi contohnya ja'a Khalidun farihan, telah datang si Khalid dalam keadaan bergembira. Farihan ini menjadi hal keadaan buat si pelaku alias fa'il yaitu Khalid. Keadaan kapan? Keadaan waktu dikerjakannya pekerjaan. Pekerjaannya waktu ja'anya, waktu datangnya dia gembira. Telah datang si Khalid dalam keadaan gembira. Itu. Nah, yang menjadi hal ini, berposisi sebagai hal atau keterangan keadaan itu bentuk katanya dalam sorob adalah sigot isim fa'il atau isim maf'ul atau isim fa'il atau isim maf'ul atau yang semakna dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Bagaimana maksudnya? Baik, saya kasih contoh. Farihan ini, kalau kita kan kemarin udah bahas tuh tentang sigot-sigot dalam wazan tasrif. Ada fi'il madi, doroba telah memukul, fi'il madi, yadribu sedang memukul, fi'il mudhari, dorban masdar, hal pemukulan, wa madroban sama masdar mim, fahuwa daribun, fahuwa daribun orang yang mukul. Nah, orang yang mukul itu daribun, tukang pukul. Ini namanya sigotnya kalau dalam sorob isim fa'il. Daribun orang yang mukul. Hazinun orang yang bersedih. Hazinun. Farihun orang yang gembira. Godibun gimana tulisannya? Godibun orang yang marah. Nah, ini namanya sigotnya isim fa'il sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Ini namanya isim fa'il. Nah, kebetulan yang menjadi hal dalam contoh nomor 1 ini mirip maknanya dengan isim fa'il, farihan, atau dia bisa dikatakan isim fa'il juga. Seharusnya kan farihan, tapi ditulisnya farihan. Nah, jadi dia sebenarnya namanya sifat musyabbahah. Apa itu sifat musyabbahah? Sifat yang maknanya sama kayak isim fa'il, yaitu pelaku. Jadi farihan itu orang yang gembira juga. Farihun orang yang gembira, farihun orang yang gembira. Dipanjangin, farihun ataupun farihun sama-sama orang yang gembira. Jadi gitu.
Nah, yang bisa menjadi hal dari segi sigot atau bentuk katanya di sorob itu adalah yang berupa isim fa'il atau isim maf'ul atau yang semakna dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Pelaku atau objek dari segi sorob, bukan dari segi nahunya ya. Nah, contoh yang kedua deh, kita lihat contoh yang kedua. Jalasat Zainabu mutmainnatan. Telah duduk si Zainab, fa'ilnya Zainab, fi'ilnya jalasat. Telah duduk si Zainab mutmainnatan, dalam keadaan tenang. Tenang. Nah, mutmainnatan ini bentuk isim fa'il. Mutmainnatan itu bentuk isim fa'il. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan wa mutma'annan fahuwa mutma'innun. Itma'anna telah tenang. Yatma'innu sedang tenang. Isim fa'ilnya mutma'innun, orang yang tenang. Nah, ini mutma'innun dijadikan hal buat siapa? Buat si Zainab. Jadi hal keadaan dari si Zainab waktu dia duduk. Keadaannya gimana ketika dia duduk? Nah, itu dah namanya hal isim nasab yang menjadi keterangan keadaan buat fa'il maupun maf'ul bih ketika dilakukannya fi'il. Baik. Ya. Contohnya yang lain yang halnya berupa isim maf'ul. Contohnya ja'at al-himaru markuban. Ja'atil himaru atau ja'at al-himaru markuban. Telah datang keledai itu dalam keadaan ditunggangi. Ini kan fiil. Telah datang. Siapa yang datang? Himar, keledai. Keledainya jadi fa'il. Markuban jadi hal. Keadaan dari si himar, dari si keledai ketika dia datang. Keadaannya gimana? Ditunggangin. Keadaannya dia ditunggangin. Ada yang naikin dia. Baik. Nah, markuban ini bentuknya kalau disorob itu isim maf'ul. Dari rokiba yarkabu. Rokiba fi'il madi, telah menunggangi. Yarkabu sedang menunggangi. Markubun isim maf'ul, artinya sesuatu yang ditunggangi. Objek kan, tapi bukan nahu, tapi dari sorob. Maknanya ditunggangi gitu. Ya. Nah, ini jadi hal keadaan. Baik. Mana sahibul halnya? Mana yang punya hal? Yang punya keadaan siapa? Atau apa yang punya keadaan? Si himar. Namanya himar jadi sahibul hal, yang punya keadaan. Farihan, mana sahibul halnya? Khalid. Yang punya keadaan kan si Khalid. Mutmainnah, mana sahibul halnya? Zainab. Ya. Dan antara hal sama sahibul hal harus sama dari segi muzakkar dan muannasnya. Juga harus sama dari segi mufrad tunggal, musanna dua, bilangan dua, atau jamaknya. Nah, kalau kita lihat misalkan contoh ja'a Khalidun Farihan. Farihan kan jadi hal, keadaan. Sahibul halnya si Khalid. Khalid yang punya keadaan. Nah, antara hal dan sahibul hal sama-sama muzakkar dan sama-sama isim mufrad tunggal. Khalid satu orang, Farihan juga satu orang. Seandainya kata dua orang, ja'at tolibani farihaini. Telah datang ja'a tolibani hapus dulu deh. Terlalu penuh. Kalau dia bentuknya musanna bisa juga. Contohnya gimana? Nah, contohnya gimana?
Ja'a at-tolibani farihaini apa? Farihaina farihaini Ja'at tolibani farihaini, telah datang dua orang murid dalam keadaan bergembira. Farihaini ini jadi hal bergembira, dua orang bergembira. Sohibul halnya tolibani, dua orang murid itu. Nah, karena sohibul halnya musanna, maka halnya juga harus musanna. Nah, karena hal itu isim nasab alias isim yang beri'rab nasab, maka karena musanna, bentuknya musanna dan dia nasab sebab jadi hal, tandanya adalah ya. Makanya kelihatan berbeda nih. Di sini musanna pakai alif, di sini musanna pakai ya. Di sini pakai alif karena apa? Karena jadi fa'il, pelaku dari ja'a. Siapa yang datang? Tolibani, dua orang murid. Berarti kan dia jadi pelaku. Pelaku i'rabnya rofa. Tanda rofanya buat musanna alif. Nah, kalau di sini farihaini jadi nasab sebab jadi hal keadaan dari si tolibani yang datang itu. Nah, kalau udah jadi nasab, tanda nasabnya buat musanna ya. Jadi wajar kalau berbeda. Kenapa? Karena i'rabnya berbeda. Yang satu jadi fa'il rofa, yang satu jadi hal nasab. Begitu. Baik. Nah, coba lagi nomor 3. Shallal muslimuna khashi'ina. Telah sholat. Siapa yang telah sholat? Orang-orang muslim. Khashi'ina, dalam keadaan khusyuk. Khashi'in, orang yang khusyuk. Isim fa'il dia bentuk sigotnya dalam shorof. Jadi khasya'a artinya khusyuk. Yakhsya'u sedang khusyuk. Orang yang khusyuk khasyi'un. Khasyi'un, orang yang khusyuk. Ini bentuk isim fa'il sehingga bisa dia menempati posisi hal. Cuman karena sahibul halnya siapa yang khusyuk, yang dalam keadaan khusyuk siapa? Sahibul halnya orang-orang muslim, al-muslimun. Karena sahibul halnya jamak mudzakkar salim, maka halnya juga harus jamak. Sehingga bacanya bukan khasyi'an tapi khasyi'ina. Khasyi'ina i'rabnya apa? Nasab. Kenapa beri'rab nasab? Karena jadi hal, keadaan. Mana sahibul halnya? Siapa yang punya keadaan khusyuk itu? Orang-orang muslim. Apa tanda nasabnya? Karena apa tanda nasabnya kalau dia nasab? Ya. Kenapa ya? Karena bentuknya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kalau nasab tanda nasabnya ya. Sedangkan sahibul halnya si muslimun dia beri'rab rafa, tanda rafanya wawu. Karena di jamak mudzakkar salim. Kenapa beri'rab rafa? Karena jadi fa'il dari sholat. Siapa yang sholat? Orang-orang muslim. Berarti kan jadi pelaku. Itu. Terakhir, contoh terakhir. La ta'kul at-ta'ama haron. Jangan engkau makan makanan itu dalam keadaan panas. Nah, haron ini jadi hal, keadaan. Sahibul halnya mana? Makanan, to'am. Yang keadaan panas adalah makanan. Kebetulan makanan ini posisi nahunya menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Kenapa? Karena la ta'kul, jangan engkau makan. Apa yang jangan engkau makan? Objeknya to'am, makanan. Makanan jangan engkau makan dalam keadaan panas. Nah, ini tambahan lagi. Tadi kan kalau yang jadi hal dari segi bentuk kata, dia bisa berupa isim fa'il dari bentuk kata ya, dari sorobnya. Bisa berupa isim maf'ul seperti marfu tadi. Sahibul halnya seperti si Khalid, muslimun, Zainab atau to'am, sahibul halnya bisa dari segi nahunya bisa berupa fa'il
kayak gini, Khalid, dari segi nahunya, bisa berupa maf'ul bih. Seperti to'am. To'am kan jadi maf'ul bih. Gitu. Saya ulang, yang menjadi hal farihan, khosyiin, mutmainnah, dan haron bisa berupa isim fa'il, bisa berupa isim maf'ul. Sedangkan yang jadi sahibul hal seperti Khalid sama Muslimun sama Zainab sama To'am bisa berupa fa'il, bisa berupa maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul bih afwan, isim apa nih? Tadi udah ulang. Betul. Bisa berupa maf'ul bih. Bisa berupa fa'il, bisa berupa maf'ul bih. Apa bedanya Ustadz isim fa'il sama fa'il? Isim maf'ul sama maf'ul bih. Kalau isim fa'il mah kaitannya sama sorof, bentuk katanya. Maknanya makna pelaku. Kataba menulis. Katibun penulis. Isim maf'ul begitu juga. Contohnya kataba menulis, katibun penulis, maktubun isim maf'ulnya sesuatu yang ditulis. Jadi dari segi makna dia kaitannya sama sorof. Sedangkan fa'il dan maf'ul bih ini posisi nahu, posisi dalam struktur kalimat. Seperti Khalid kan menjadi pelaku, posisinya sebagai fa'il. To'am menjadi objek yang dimakan, dia posisinya menjadi maf'ul bih. Nah itu bedanya. Saya ulang, yang menjadi hal bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Yang jadi sahibul hal yang punya keadaannya dalam susunan jumlah tersebut bisa berupa fa'il maupun maf'ul bih. Itu. Ya, itu dia tadi hal. Isim nasab yang menjadi keterangan keadaan dari sahibul halnya waktu dikerjakannya fi'il. Dan dia hal harus datangnya setelah jumlahnya lengkap, alias ada fi'il, ada fa'il. Kalau butuh maf'ul bih, ada maf'ul bihnya juga. Kalau nggak lengkap, maka nggak bisa jadi hal. Harus lengkap dulu jumlahnya, baru nambahin keterangan tambahan berupa keterangan keadaan, yaitu menjadi hal. Hal itulah yang ber'irab nasab. Itu. Barangkali ada pertanyaan? Tafadhol. Silakan, Mas Muhammad. Ustaz, untuk yang untuk yang fariha itu apa? Itu kan musyabah, Ustaz. Iya, sifat musyabah. Nah, musyabah, apakah itu juga bisa berlaku untuk misal doribun jadi doriban gitu, Ustaz? Doriban. Oh enggak. Enggak. Sifat musyabahah tidak dianalogikan, tidak dikiaskan. Tidak ada wazan khususnya. Ada tapi tidak tentu. Enggak mesti polanya demikian. Sifat musyabahah mah simai, hasil dengar. Gitu. Contohnya Rahman sama Rahim. Rahman sama Rahim kan itu sifat musyabahah. Artinya aslinya sama, penyayang-penyayang juga dua-duanya. Cuman ada nilai sastra yang lebih di situ. Aslinya kan rohima fi'il madinya. Rohima yarhamu, rohima telah menyayangi, yarhamu sedang menyayangi. Isim fa'ilnya rohimun, orang yang menyayangi. Nah, tapi kalau sifat musyabahahnya Rahman, Rahim. Padahal